Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih solihah pada hari ini? Semoga semua sehat dan selalu dalam rahmat Allah. Amin. Mari kita awali pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang ide pokok. Ustazah mohon anak-anak menyimak video dari Ustazah dengan baik ya. Sebuah cerita dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya. Informasi dalam cerita dapat diketahui dengan menggali informasi. Menggali informasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menjawab pertanyaan yang disajikan dan yang kedua, menentukan ide pokok cerita. Sebelum menggali informasi cerita, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah membaca atau mendengarkan. Anak-anak perlu membaca keseluruhan isi cerita sehingga anak-anak dapat mengetahui ide pokok yang disampaikan dalam suatu cerita. Anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Baik, Ustazah jelaskan ya. Ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok berisi informasi penting dari suatu cerita. Ide pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau bagian akhir paragraf. Ide pokok dapat ditentukan dari kalimat utama suatu paragraf. Oleh sebab itu, ide pokok dapat ditentukan dari kalimat awal atau akhir paragraf. Silakan anak-anak perhatikan teks bacaan yang ada di bawah ini ya. Nah, setelah membaca paragraf, anak-anak akan mendapat beberapa informasi. Berikut informasi penting yang anak-anak dapatkan setelah membaca paragraf pertama. Nomor 1, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Informasi yang kedua, Mita mendengar suara nyaring dari Teko di dapur. Yang ketiga, Teko di dapur mengeluarkan asap. Dan yang keempat, tutup Teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Mita semakin takut. Informasi yang terdapat pada nomor 2, 3, dan 4 adalah informasi penjelas. Informasi nomor 2, 3, dan 4 tersebut menjelaskan alasan Mita berlari ketakutan. Jadi, informasi pada nomor 1 merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Selanjutnya, Ustazah minta anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Ustazah share di grup ya. Coba anak-anak tulis informasi-informasi yang terdapat pada paragraf kedua. Setelah itu, silahkan anak-anak tentukan ide pokok dari paragraf tersebut ya. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai Ustazah jelaskan. Silahkan anak-anak pelajari kembali materinya dari buku paket Bahasa Indonesia ESPS halaman 29-30. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.